Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'du. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kekuatan, telah memberikan kita kesanggupan untuk senantiasa berada di atas kebaikan, dan semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita keistiqomahan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjaga sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk dari golongan umat beliau yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, mari kita saling mendoakan semoga yang hari ini Allah sedang uji dalam bentuk kesempitan atau uji dalam bentuk sakit. Semoga ujian tersebut menjadi wasilah untuk diampuninya dosa-dosa, diangkat derajatnya. Dan siapapun yang sedang diuji Allah berupa kesempitan atau kesusahan, kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita Silahul Muslim yang saat ini sudah masuk pada edisi yang ke-6 dan yang ke-7. Sebenarnya tadi ada beberapa doa yang belum saya masukkan di situ, yang nanti mungkin kita akan lengkapkan di cetakan selanjutnya. Cetakan selanjutnya di pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang zikir wudu. Wudu ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Mas Mbak Adik yang hadir pada kesempatan kali ini, sebenarnya wudu ini zikirnya tidak hanya itu saja. Pernah kita sampaikan bahwa di antara zikir-zikir wudu, kalau sebelum wudu itu hanya mengucap bismillah, cukup itu. Kemudian di antara yang beragam riwayatnya, yaitu ketika doa setelah wudu. Doa setelah wudu yang kita ketahui itu nomor 1, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus mulai Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa boleh? Apa? Sementara itu. Oke. Sebenarnya masih ada doa yang ini sebenarnya yang harusnya enggak saya cantumkan ini doa yang ini. Tapi yang Allahumma ja'alni minat tawwabin ini malah kelewatan, tidak saya cantumkan. Nanti edisi selanjutnya kita revisi, kita masukkan. Jadi ada, sebelum kita bahas doa yang pertama, ada salah satu riwayat doa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yaitu doa setelah wudu itu seperti doa penutup majelis. Ada sing nanti ngamal ini
Utawi sing menanti atas mengatas ini pemirsa dereng. Oke. Sorry. Saya bukakan di sini. Saya bukakan di Syarah Hisnul Muslim. Saya carikan ya. Kita jadikan pembahasan yang saya bacakan ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man tawadda'a, barang siapa seseorang telah selesai dalam wudunya, faqala, maka hendaknya dia membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tabi'in qalam falam yuksar ila yaumil qiyamah." Wa hadza lafdzun Nasa'i. Hadis ini insyaallah sahih. Wa sahahahu isnaduhu Al-Albani fi Irwa'il Ghalib. Hadis ini disahihkan pula oleh diantaranya ulama kontemporer Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani termasuk diantaranya banyak orang yang mengkritik beliau karena beliau itu sangat kejam dalam meneliti hadis. Hadis selama sidik keren. Tapi dalam ini beliau mensahihkan. Berarti insyaallah sahih. Ya, barang siapa seseorang selesai berwudu kemudian membaca tadi subhanallah seperti doa yang saya sebutkan atau seperti doa kafaratul majlis tadi, itu adalah doa yang insyaallah sahih. Ya, nonton ini. Jadi seperti itu. Nah, memang atas ini kalau kita buatan, kalau nanti menawi file yang dengan kesempatan. Dulu kita belajar tentang fikih wudu. Yang mana? Jadi menawi kesempatan nih file. Jadi cek ada di situ. Doanya saya sertakan semuanya. Dari sebelum wudu, kemudian setelah wudu itu ada 3 versi. Yang asyhadu alla ini, kemudian Allahumma ja'alni, terus ketiganya adalah subhanallah wa bihamdika. Bos pas ramangkat. Pas nanti. Ini waktu barang siapa yang membaca ini, maka dalam lafaz hadisnya dia akan ditulis doanya atau amalnya dan akan dicetak dalam sebuah cetakan dan tidak akan rusak sampai yaumul qiyamah. Di antara di antara keutamaan doa menikah. Terus dengan sakit ngamal tiga-tiganya, bisa mengamalkan insyaallah tiga-tiganya. Dan ini dalam kitab Hisnul Muslim, insyaallah doa-doa yang diriwayatkan oleh beliau Syekh Al-Khattan itu adalah doa-doa yang sahih. Dan ini tidak hanya saya bawakan doanya saja, tapi saya sertakan syaratnya. Syaratnya di sini yang saya bilang, syaratnya ini ada sekitar 2063 halaman. Syaratnya 2063 halaman. Wonten 2006. Jadi ketika ada doa wudu, nanti di situ tidak hanya Syekh Al-Khattan ini tidak hanya memberikan satu referensi, tapi ada beberapa referensi doa setelah wudu. Nah, nanti menawi jalan pengen yang luas lagi, dengan beli buku karyanya Imam An-Nawawi Al-Adhkar. Di situ doanya lumayan. Bukunya beliau ini matanya saja kalau Hisnul Muslim ini paling berapa? 100. Yang 100 halaman di sana bisa jadi 2000 halaman.
700 halaman di sana terus minum dijelaskan terakhir terus minum halaman soalnya. Nah, ya. Jadi pokoknya karena Allah SWT, insya Allah kita berusaha tidak hanya sekedar memberikan tidak sekedar hanya memberikan materi saja, kita berikan riwayatnya agar masyarakat pun juga bisa mengetahui tentang kualitas hadis. Dan insya Allah hadis-hadis yang disampaikan di sini, karena doa ini termasuk dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat-sahabatnya. Yang ini harus kita ketahui masalahnya, karena doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu tidak bisa asal-asalan. Zikir itu tidak bisa asal-asalan, apalagi terkait dengan ibadah kayak sholat. Itu harus zikir-zikir yang dibaca, bacaan-bacaan ketika rukuk, sujud itu adalah doa-doa yang sahih. Adanya baik. Itu ya, terus dengan sadar, Mas, aku mengapa doa setelah wudu. Nah, jenengan adalah hafal doa kafaratul majelis. Sakit dia sakit. Sementara sakit. Kalau ini nama yang lain, bukan sementara guys, sama awalnya sakit. Tapi sementara satu itu dulu, nanti tambah lagi doa yang lain dan tambah lagi doa yang lain. Bisa mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, dalam riwayat-riwayat yang berbeda. Gitu. Baik, apa yang dikatakan Allah SWT? Kita mulai dari doa sebelum wudu. Doa sebelum wudu ini insya Allah sampun apa nama saya? Tahu apa ya? Sampun. Pokoknya tetap bismillah. Doa sebelum wudu adalah membaca basmalah. Basmalah mengenal basmalah Bu? Dengan menyebut nama Allah. Bismillah, ini saya ringkaskan syaratnya. Ini adalah isyarat tentang pentingnya menyebut nama Allah pada setiap aktivitas kita. Pertama itu hikmahnya. Jadi kita diajarkan setiap mau mulai aktivitas, itu diawali dengan basmalah. Dan di antara sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika mau ngirim pesan, misalkan ajar Nabi itu kalau menyurati raja-raja zaman dulu, itu diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti apa yang menjadi ajaran Allah dalam kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran setiap perawalan atau awalan surat itu diawali dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Tentu kita tidak akan membahas itu. Hanya untuk pemisah. Sebenarnya kalau selain surat Al-Fatihah, kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim tasmiyah itu fungsinya adalah memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain. Permulaan, perawalan surat. Adapun Al-Fatihah basmalah menurut mazhab yang kita anut atau dari mazhab Al-Quran, dari metode Al-Quran yang kita pakai dari Hafiz Al-Asim, kalimat basmalah atau tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Terus menjelaskan menawi berkeyakinan bahwa membaca basmalahnya sir itu harus tetap dibaca, tapi harus sir. Bukan berarti terus ditinggalkan. Terus alhamdulillah langsung berarti hilang boten ayatnya, hilang. Berarti sah boten Al-Fatihahnya? Boten. Al-Fatihah itu kalau sampai hilang, jangankan satu eksak huruf saja hilang, batal. Bahkan yang harusnya pendek dipanjangkan, dan itu termasuk dari kesalahan berat, maka rusak salatnya. Maka jangan kan sudah kita singgung dalam fikih imam pas pelajaran sholat dulu. Imam itu amalannya sithik, yo wis ra apa-apa nek enake guru kuwi, asalkan Al-Fatihahnya benar. Di antara syarat menjadi imam
fakih dulu. Memang hafalan Quran itu penting, tapi fakih itu lebih diutamakan. Fakih itu kan apa maksudnya? Faham fikih sholat. Ya. Baru kemudian hafalan. Jadi, atau mungkin dua itu dijadikan syarat utama. Karena kalau hafal Quran saja, orang menghafal Quran itu belum tentu memahami fikih sholat secara keseluruhan. Itu kelasnya kalau untuk imam-imam di tempat kita, Pak. Kalau imam-imam di tempat yang mungkin terpilih, imam sholatnya terpilih kan ada seleksi, dites, atau ada rekomendasi. Tapi kalau di tempat kita ada rekomendasi kan, bos eneng gue dijawab sing tandel ya gue sing tadi imam. Tapi jangan selalu seperti itu, tapi tetap diperhatikan. Karena lurusnya imam adalah lurusnya makmum. Ya, nek imamnya selecor ya makmumnya selecor, pilih imam selecor. Ngerti ya? Seperti itu. Itu yang sering terjadi. Kok hafalannya misalkan hafalannya sedikit, enaknya berkuih penting Al-Fatihah. Mas Al-Fatihahnya semuanya kacau, undang guru ngaji bareng. Males mas. Iya saja. Terus iya. Solusinya apa? Nek boten sadar itu solusinya apa? Belajar guru itu dong. Itu saja solusinya. Belum bisa berarti belajar. Insya Allah bisa. Wes, ampun betul umur. Senengane umur tidak ada kedok. Wah, mustahilnya kan mas. Ya Allah. Jadi kan nyuwun pertolongan dalam Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemampuan. Para ulama-ulama terdahulu itu dari ulama itu orang kok lahir cepat masuk ulama boten. Enek sing mengawali hidupnya dengan begal, enek sing nyopet, enek sing jadi preman. Tidak hanya para ulama, para sahabat dulu mengawali hidupnya berawal dari apa? Penyembah berhala ada, pembunuh ada, musuhnya Nabi pun ada. Tapi atas izin Allah berikan hidayah dari orang yang paling utama. Contoh saja Umar bin Khattab. Top tenan, Pak. Top tenan beliau itu Umar bin Khattab itu. Kemudian ada siapa? Prajurit Nabi yang tadinya menjadi musuh Nabi di perang Uhud, terus kemudian menjadi panglimanya perang sinten? Sahabat Nabi, sahabat Nabi sinten? Khalid bin Walid. Ada pula sahabat-sahabat yang lain. Ya, begitu. Mereka mengamali perjalanan hidup mereka tidak kok langsung hafal Quran, tidak, perjuangan, perjuangan luar biasa. Itu dari para sahabat seperti itu. Maka ini berawal dari basmalah ini. Basmalah ini mengajarkan kita banyak hal. Ya, di antara kalau dalam Al-Fatihah jangan sampai kelewatan. Jangan kalau berpendapat bahwa basmalahnya adalah sir, maka tetap dibaca, bukan tidak dibaca. Ya, bukan tidak dibaca tapi tetap dibaca. Metodenya adalah sir. Sir itu apa? Lirih. Nek krungu jadi jangan apa sir. Sir itu kan cuma dengarkan kita saja. Ini nek kandungnya kabeh nggih pun jenengan terserah metodenya pribadi. Yang jelas Bismillah menika dibaca. Ada nggih? Terus bedakan antara tasmiyah dan basmalah. Kalau basmalah itu adalah bismil, menawi tasmiyah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Paham ya? Baik kata Allah SWT itu hanya istilah bahasa. Itu hanya istilah dalam bahasa. Yang intinya apa ya kata Allah SWT? Bismillah itu adalah sebuah kalimat yang agung. Kalimat yang agung yang panjenengan ketika membacanya itu bisa berefek sangat besar dalam ketika sebelum makan, sebelum panjenengan bepergian, ketika panjenengan mau mulai kerja, mau memulai apapun, ketika kalimat basmalah itu diucapkan, maka ada keberkahan di situ. Ya, seperti itu. Bahkan dalam kitab-kitab para ulama
dijelaskan ini maknanya bismillah, ini baknya maknanya apa dalam ilmu lugah, ilmu bahasa. Ini maksud dari bi ini apa, bismillah ini kenapa kok digabungkan sama ini hasilnya apa, ar-Rahman itu pun dibahas. Makanya Bapak Ibu yang Allah SWT, kalimat ini ringan tapi sangat luar biasa. Bismillah. Kemudian hukum membacanya dalam wudu itu adalah sunnah. Walaupun ada sebuah hadis tidak ada wudu, tidak sah wudu seseorang ketika mereka tidak membaca basmalah. Tapi Bapak Ibu yang Allah SWT, wudu atau basmalah yang dimaksud dalam wudu ini adalah bukan sah atau tidaknya, tapi sempurna atau tidaknya wudu tersebut. Jadi tidak membatalkan, tapi hanya wudu tersebut sempurna atau boten. Jadi ada sing kurang boten basmalah, tapi batal boten. Jadi apa? Nanti setan disitu memberikan maksud yang basmalah. Berarti kudu balani wudu. Kita juga dibalani oleh apa ya? Boten. Ya, paham ya? Ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Allah SWT, ini dibaca pada dua kondisi. Ketika mandi junub dan wudu, atau ketika hadas toharoh besar dan toharoh besar itu apa? Mandi junub. Ada toharoh kecil itu wudu. Mas di kamar mandi pun jangan baca atau yang sebelum masuk kamar mandi. Dan jangan juga mengatakan boleh dibaca dalam hati. Wallahu a'lam. Karena jangan bisa menyiapkan sebelum masuk kamar mandi itu lebih baik. Baik, itu seputar basmalah. Yang saya kira insya Allah. Kapan mau baca basmalah ketika wudu? Sebelum wudu. Karena memang doanya sebelum wudu. Entah macamnya. Kalau bisa baca basmalahnya mungkin sebelum membuka keran. Kenapa? Karena apa? Biasanya untuk mengucap basmalah itu eksplosi keran-kerannya apa? Buang-buang banyu. Kamu masih lagi bismillah. Nah, makanya kemarin kita juga ajarkan wudu itu, airnya ribut, boros atau harus memadam kebakaran. Boros, pilihannya loh. Irit secukupnya atau boros. Tentu secukupnya. Secukupnya itu pakai wood. Ya, pakai wood. Tapi kalau di rumah kita kalau pakai wood, misalnya gambarnya kalau pakai wood jenengan se-aqua atau se-kak kecil gitu. Pernah hubungan agama itu? Pernah. Praktek itu ada yang sudah. Itu jangan praktek. Karena wudu itu tidak bukan berarti terus basah kuyup itu betul. Yang penting wudu itu adalah meratakan air pada bagian-bagian yang wajib dibasuh. Tentu kita tidak membahas tentang fikih wudu ini, kita membahas tentang doa wudunya. Yang itu sudah kita jelaskan kemarin. Yang intinya jangan boros secukupnya. Kalau memang air satu gelas itu cukup untuk membasahi saja, ya sudah cukup kan itu. Tidak harus gobel-gobel untuk kotos-kotos seperti itu. Ya, seperti itu. Baik. Bapak Ibu dan Allah SWT. Kemudian doa setelah wudu. Bagaimana apa? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama apa lah? Sama lagi? Supaya lagi? Bukan karena amalan yang sering diamalkan. Yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Dialah satu-satunya Tuhan dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad hamba dan utusannya. Di sini diriwayatkan Imam Muslim. Di antara syarahnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kalimat ini yang memiliki arti aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah
mengandung sebuah makna ikrar atau pengakuan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Atau kita lengkapkan pengertiannya atau penjelasannya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi hanya Allah. Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Kalimat awalnya berarti itu menafikan seluruh dunia ini tidak ada Tuhan. Illa Allah, ada sebuah pengecualian yang maknanya satu-satunya Tuhan yang benar untuk diibadahi, disembah dan dijadikan sandaran hanyalah Allah. Itu maknanya Pak, kalimat syahadat itu atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Di antaranya dari Allah lah kita berharap dan kepada Allah kita kembali. Maka kita pun meninggal di atas kalimat ini Pak. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Dan dia satu-satunya Tuhan dan tiada sekutu baginya. Kemudian satu-satunya Tuhan dan tiada sekutu tandingan baginya. Dan penjelasan yang lain menandakan bahwa setiap ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Atas apa? Ikhlas, mukhlis, murni, hanya untuk Allah. Caranya pun juga bersih, tujuannya pun juga bersih. Caranya itu ampun ditambah-tambah dengan sesuatu yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu nanti terkait dengan kalimat syahadat yang kedua. Adapun syahadat yang pertama adalah memastikan ibadah kita benar-benar kita niatkan hanya untuk Allah, termasuk wudhu kita. Itu Pak, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ikrar yang kedua, pengakuan yang kedua bahwa Nabi Muhammad adalah hamba. Dalam hal ini Nabi ialah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan. Nabi itu hanya hamba. Maksudnya jangan kalimat hanya ini jangan dimaknai sebagai peremehan, enggak. Tapi Nabi itu hamba Allah. Pada kenyataannya Allah kan bukan menyembah Nabi. Allah bukan melaksanakan umat menyembah Nabi. Allah bukan. Nanti kata sebenarnya. Apa aku tak sebut mereka? Oh tetap. Jadi kita harus nyembah. Dan jangankan pada siapa yang lain. Maksudnya dalam agama ini ada Pak yang sangat mencintai Nabi, mereka menyembah Nabi Muhammad SAW. Itu mengenai ada pembahasan firqah, kelompok, sekte sesat itu yang menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan. Derajatnya diubah. Berawal dari sebuah cinta sayang, tapi hulu berlebihan. Maka dalam kalimat ini Pak, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hambanya, untuk membatasi bahwa Nabi kita boleh cinta kepada Nabi itu kepada siapa? Itu adalah Nabi kita. Kita cinta kepada dia karena Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintainya, maka kita mencintainya. Jadi seperti itu. Mendefinisikannya seperti itu. Jangan sampai terbawa virus yang namanya hulu berlebihan. Jika kepada Nabi kita tidak boleh berlebihan, apalagi terhadap manusia-manusia yang tidak mulia itu. Andai saja Nabi itu tidak Allah jadikan Nabi, tidak Allah berikan keistimewaan, kira-kira Nabi Muhammad jadi Nabi boleh?
ya dia akan tetap menjadi manusia adanya Nabi itu diangkat derajatnya kemudian dijadikan orang istimewa itu adalah kehendak Allah. Maka untuk mencintai Nabi itu harus dengan cara yang benar. Maka Nabi mengajarkan kepada kita. Dalam kalimat-kalimat yang lain, dalam akhir dari surat Al-Kahfi itu disampaikan seperti itu. Aku itu manusia seperti kalian. Yang membedakan adalah kalian tidak menerima wahyu, tidak menerima firman Allah. Aku itu menerima wahyu. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan dalam definisi manusia. Kalau dalam definisi keutamaan, tentu Nabi diutamakan karena itu memang Allah mengutamakan Nabi Muhammad SAW. Maka itu sesuai jelas. Ketika seseorang itu berhubungan baik dengan Al-Quran, Allah akan jadikan mulia. Malaikat yang Allah muliakan di antara malaikat-malaikat yang lain itu malaikat Jibril. Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wonten kaitannya dengan Al-Quran. Wonten. Allah muliakan malaikat yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Kemudian malam, waktu yang paling mulia, waktu mulia daripada 1000 bulan. Tahu mereka? Itu adalah malam turunnya Al-Quran. Itu kira-kira dimuliakan kenapa? Bersinggungan dengan Al-Quran. Kemudian Nabi, manusia, hamba Allah, dijadikan mulia karena beliaulah yang menerima Allah akan derajatnya. Jadi ketika kita mengucap asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ikrar bahwa Nabi itu adalah hamba Allah, utusannya, dan apa-apa yang menjadi perintah Nabi, apa-apa yang menjadi sabda Nabi itu adalah asalnya dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Dan apa-apa yang keluar dari beliau itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsu beliau. Itu nih. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Bahkan Nabi itu paling benci kalau ada yang berlebihan. Bahkan makamnya Nabi itu disuruh dijauhkan karena kebiasaan orang-orang terdahulu kalau Nabi yang meninggal di atas kuburannya dibangun masjid. Nah, itu di pembahasan kita Al-Maidah seperti itu, Pak. Maka makamnya Nabi itu dikuburnya di mana? Nabi itu di tempat beliau meninggal. Dan beliau sangat melarang jangan sampai kalian meniru para umat-umat terdahulu di antara golongan Nasara dan Yahud yang mereka menjadikan makam-makam nabinya sebagai masjid. Maka itu adalah pesan yang disampaikan adalah jangan berlebihan. Kita itu mengikuti Nabi karena ada pesan yang dibawa oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita pun juga mencari keutamaan. Di antaranya mengikuti sunnah Nabi itu. Nabi adalah makhluk yang mulia, kita semua mengakui. Tapi ada batasan. Dalam artian batasan ini bukan batasan panjang kemudian itu sunnah saya paham. Enggak seperti itu. Batasannya adalah jangan sampai diangkat derajat Nabi ini pada derajat ketuhanan. Jangan. Karena ada yang seperti itu, Pak. Dan itu sangat sering disampaikan oleh para asal. Jadi panjenengan ketika sangat mencintai seseorang, itu ada kesan untuk mengungkapkan cinta kepada seseorang itu dengan beragam cara. Bahkan kalimat-kalimat ini ibaratnya mati, gue memperjuangkan cintanya. Misalnya itu gimana ini? Ini ada nanti kau mati sih, coba mati kau kan? Saya mati apa? Mati loh. Jelas tentang makna kiasan, bukan makna sesungguhnya. Itu adalah sebuah makna majas yang menunjukkan bahwa orang itu benar-benar bersungguh-sungguh mencintai. Begitupun juga kita. Kalau majas yang benar-benar mencintai
menjalankan apa yang menjadi perintah Nabi, apa yang menjadi ajaran Nabi itu kita jalankan. Nanti di antaranya doa-doa seperti ini. Ya, kita mengetahui mulai dari sunnah-sunnah beliau yang teringat dulu, doa-doa kita baca, kita hafalkan, kita amalkan. Karena melihat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang berat itu kayak ini, abot, masya Allah. Ini 2 kali pertemuan bonusnya kanan ini. Baik-baik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu terlebih dahulu untuk doa wudu ini. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah saya revisi, nanti kita akan tambahkan satu doa yang terlewat, nanti kita tambahkan, kemudian kita bahas lagi. Masih seputar doa wudu. Oke, itu tadi boleh saya jelaskan bahwa doa wudu ini yang mencakup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini adalah sebuah ikrar, 2 kalimat syahadat, pengikraran bahwa tiada ilah, tiada roh yang berhak disembah dengan dan kecuali Allah, menjaga tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kemudian kita mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jangan sampai kita berlebihan, jangan sampai kita hulu dalam mengimani beliau. Karena ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ya, namun kita kalau menunjukkan bahwa kita adalah hamba, kita adalah umatnya Nabi, maka tunjukkan dengan panjenengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan ciri khasnya itu. Panjenengan untuk mewujudkan cinta panjenengan terhadap pemain sepak bola atau tim sepak bola yang panjenengan cintai, kan tidak harus menjadi pemainnya. Dengan panjenengan memakai bajunya itu menunjukkan bahwasanya panjenengan itu ngefans. Nah, panjenengan pun juga untuk menunjukkan cinta kepada Nabi itu cukup dengan apa? Menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya dalam sosoknya pun kita jadikan panutan dan pedoman. Hidup yang ideal itu adalah hidup yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa disampaikan. Bila mau pertanyaan, ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan ini mau saya tanyakan di Al-Maghfirah, tapi di sini berhubung panjenengan mendiko tentang sikap yang berlebihan kepada Nabi, ini saya tanyakan di sini, Ustaz. Apakah ada ya diskon khusus untuk sikap berlebihan itu? Misalnya kita berniatkan menghormati seorang ustadz, kita bersalam mencium tangannya, itu apakah juga termasuk sikap yang berlebihan? Atau apakah kebiasaan kita bertemu orang tua kemudian kita mencium tangannya juga termasuk hal seperti itu? Padahal kita berniatnya bukan untuk berlebihan, cuma sekedar menghormati. Bismillah. Dalam hal ini yang dimaksud yang disampaikan Bapak tadi adalah adab. Bedakan yang berlebihan yang saya maksud Pak, mengangkat derajat atau menjadikan apa yang menjadi porsinya. Misalnya Nabi itu kan manusia ya. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah jangan sampai diangkat derajatnya melebihi itu. Contoh sampai sampai derajat, kalau Nabi itu derajat sampai menuhankan. Kemudian ada yang berlebihan juga, itu sampai membangun, misalnya di umat-umat terdahulu sampai membangun masjid di atas kuburan Nabi mereka, seperti itu. Kemudian ada pula kalau di antara orang-orang yang sampai ada yang cium yang tidak sengaja ciumkan, padahal kita tidak tahu kealiman dia itu seperti apa. Memang dahulu dalam syariat
dia itu menghormati karena kaki dia itu, kaki yang dia cium itu adalah kaki yang senantiasa dia bawa ke tempat-tempat yang baik dalam hal menuntut ilmu. Dan ini Pak, Allah SWT dalam hal ini adalah adab yang berkaitan dengan adat istiadat atau tradisi di masing-masing tempat. Jadi kalau di tempat kita, misalkan mencium tangan, mencium tangan orang tua itu bukan termasuk berlebihan. Menghormati ustaz, menghormati guru, menghormati orang tua kita, mobil khusus pun juga keluarga kita, atau menghormati orang yang lebih tua dari kita, itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Tapi tidak sampai pada berlebihan, kecuali sampai mengkultuskan. Salam pakai berkah-berkah, tidak boleh. Ya memang kalau berkah ya sudah, kita minta doanya saja, jangan berlebihan sampai seperti itu. Kan sampai ada Pak yang akhirnya jadi bisnis lah ujung-ujungnya. Indonesia itu di ujung-ujungnya win, terus banyak pengikutnya, terus ngebel air kopol lah, dicelup jempolnya, terus aja jempolnya tangan. Bapak Ibu dan itu Pak, maksudnya yang berlebihan itu di ranah yang itu tidak dibenarkan oleh syariat. Seperti itu. Kalau untuk sekedar menjaga adab dengan guru, dengan ustaz, kita salaman, atau mungkin kita dengan guru-guru kita cium tangan, itu hal yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Saya pernah menanyakan ini kepada Ustaz Muhammad Abdul Wasida. Dalam saat itu kami belajar tentang ini lewat Telegram, kami belajar pas saya di pondok. Saya belajar dengan beliau itu kitab Ta'lim wa Ta'lim karya Imam Az-Zarnuji. Saya menanyakan, saya pernah ketika dengan Ustaz itu saya menjaga adab, kemudian saya sampai ketika berbicara dengan beliau itu saya tidak berani melihat muka beliau. Saya itu kalau melihat Ustaz saya itu melihatnya di dagu beliau atau saya menunduk. Itu saya kemudian ketika berjalan di hadapan Ustaz-ustaz kami itu misalnya di antara orang-orang baru, saya selalu menunduk. Tapi sama teman saya itu dikatakan hulu, gak boleh itu berlebihan sampai pada derajat yang parah. Dan saya menanyakan itu kepada beliau, dan beliau menjawab, tidak apa-apa, itu boleh. Katakan belajar itu adalah salah satu adab yang perlu dijaga. Dan hal itu sudah mungkin di antara para ulama itu sudah wajar. Maka beliau sampai dulu itu ada yang mencium tangan, tidak hanya mencium tangan. Ada yang kisahnya itu sampai berkata seperti ada yang mencium kakinya. Kemudian ada yang sampai, dan itu benar-benar soleh. Solehnya itu bukan soleh karena dianggap paling keramat, enggak. Ini karena soleh kali. Beliau itu benar-benar keramat dalam hal ini. Tapi kalau di antara kita kan enggak ada yang demikian. Cukup kita hormati, ya sewajarnya saja. Ingat Pak, ulama yang benar, misalnya kok terus egois banget mengatakan ulama yang benar. Di antara ini yang menyatakan bukan saya sendiri, dia yang menyatakan di antara para tokoh-tokoh itu sendiri. Itu di antara mereka itu pengennya biasa baik. Bahkan saya itu pernah sempat ketemu beberapa ustaz juga, yang perkaranya dari teman-teman ilmu. Itu saya salaman mau cium kamu nggak mau, ditarik tangannya, jangan, nggak boleh, jangan seperti itu. Itu ada seperti itu Pak. Tapi ada orang yang memang di ambung tangannya, Joko ada nih, ngerti aku wong keramat misalnya. Itu tidak ada semuanya seperti itu. Gitu ya. Jadi hal demikian itu masih diperbolehkan. Itu kaitannya dengan adab atau ihtiram, memuliakan. Tapi kalau kaitannya dengan mengangkat derajatnya, melebihi kapasitasnya, itu tidak boleh. Contoh misalkan ada orang, kemudian dia diangkat bukan atas dasar keilmuannya, bukan atas dasar kesolehannya, tapi karena mungkin hal-hal yang lain, dia
kawan demikian. Saya kira itu berlebihan. Ya, kemudian harus jalan jongkok kayak tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Islam itu sudah memuliakan kita semuanya, jangan kemudian dihinakan kembali. Banyak seperti itu. Ada yang kemudian apalagi laki perempuan, ya, ustadznya itu sama perempuannya, ya pada akhirnya ujung-ujungnya berakhir dengan kasus-kasus yang di pondok sekarang. Ada kasusnya apa? Jangan nanti misalnya apa? Kasusnya ini ditangkap polisi gara-gara. Nah, itu berawal dari apa? Gulu atau berlebih. Ada orang yang kemudian berbuat keburukan kepada santri-santrinya. Alasannya apa? Saya mendapat bisikan gaib. Yo setan. Dan bisikan gaib apa boleh? Syahwat itu nah, ada itu aku yang kata Allah SWT. Itu semua berawal dari berlebihan. Jika kepada Nabi kita ada aturannya, mungkin manusia-manusia biasa cukup kita perlakukan seperti biasa. Gitu. Baik, maka ulama-ulama Saudi itu jangan cium tangan Pak jenengan salaman itu mundur itu langsung dikejem. Kamu tuh jadi muslim yang kuat. Salam itu jangan nunduk. Itu beberapa kebiasaan orang Saudi seperti itu. Ustaz-ustaz kami itu diantaranya adalah lulusan-lulusan dari Saudi, kemudian ada yang mereka murid-murid dari ulama-ulama Saudi. Jadi mereka benar-benar untuk menunduk itu seperti apa pun berhati-hati sekali. Bahkan kami ketika konsultasi itu beliau kan duduk, kemudian kami itu menunduk kayak nunduk gitu. Beliau langsung persilahkan untuk duduk saja, jangan seperti itu. Bahkan beliau misalnya kita di bawah, beliau duduk di atas, kita duduk di bawah, beliau akan duduk di bawah. Itu seperti itu, Pak. Ada usaha kami, Ustaz Wildan yang ada di Boyolali dulu itu. Beliau itu kalau diberikan makanan, beliau selalu bilang, jangan sampai makanan saya lebih banyak daripada makanan santri. Kalau bisa saya makan lebih sedikit daripada santri. Beliau sekarang di Wonogiri, beliau sendiri yang membagikan nasi kepada santri-santri. Beliau makan bersama santri. Sampai kita tidak bisa. Mungkin kalau kita lihat beliau ini tukang kebun ini. Padahal beliau adalah ustadznya. Beliau ini luar biasa. Nah, usaha-usaha yang seperti ini yang benar. Insya Allah Taala beliau ilmunya yang berkaitan seperti ini, yang tawadhu dan menjaga benar-benar marwahnya beliau. Bukan yang minta dihormati tapi kokong, gak ada isinya. Gak ada isinya. Jangan sekali-sekali Pak hati-hati dan jangan ikuti yang seperti itu. Allahu Akbar. Demikian ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah dari Al-Qur'an Majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.